Shalom umat Tuhan yang terkasih, jemaat Tuhan di GKI Keranggan. Kita bersyukur boleh tiba di bulan ini, di bulan Oktober, yakni kita rayakan sebagai bulan keluarga. Kita mengadakan PWS kali ini dengan format yang berbeda, yakni dengan ibadah bersama-sama dengan keluarga. Bukan dalam perayaan yang besar dengan jemaat di wilayah, namun dengan orang-orang terdekat kita, yakni keluarga yang kita cintai. Dan firman Tuhan pada kali ini kita ambil dari kitab 2 Raja-Raja pasal yang ke-5 ayat 1 sampai 3 dan ayat 7 sampai dengan ayat yang ke-15. Dengan tema kita yakni komunikasi yang menyembuhkan. Umat Tuhan, komunikasi itu sesuatu yang sangat penting dalam rangka membangun kesehatan, kesepahaman, pengertian yang baik, bahkan tentang membangun keputusan secara bersama-sama. Ini kalau disampaikan dengan komunikasi yang baik, yang maksimal. Kalau salah dalam berkomunikasi, maka akan muncul berbagai kesalahan yang lain. Salah mengerti, salah paham, dan lain sebagainya. Nah, kali ini ada 3 hal yang sangat penting untuk kita sama-sama renungkan dalam lingkup komunikasi keluarga. Yang pertama ialah komunikasi itu membangkitkan harapan. Suatu ketika dikisahkan seorang panglima tentara negeri Aram, yakni Naaman, sedang sakit kusta. Dan kala itu ada seorang perempuan kecil yang bekerja di rumahnya, perempuan Israel, yang memberikan kabar bahwa ada seorang nabi di Israel yang mampu menyembuhkan orang yang sakit. Bahkan sakit kusta sekalipun dapat disembuhkan oleh nabi tersebut. Tentu ini gambaran dari seorang yang berani menyuarakan sebuah kabar yang penting, yang baik demi kebaikan orang lain. Ini kabar yang juga akan disambut oleh Naaman dengan sukacita. Dia punya harapan yang baru untuk kembali bisa sembuh dari sakit yang ia sedang alami saat itu. Umat Tuhan terkasih, komunikasi bisa membangkitkan harapan. Kalau itu disampaikan dengan cara yang baik dan penuh dengan pengertian dan cinta kasih. Bayangkan kalau andai kata seorang ayah berkata kepada anaknya, "Nak, kami sangat mengasihimu. Kami sangat mencintaimu." Ibu berkata kepada anaknya, "Nak, kami mendukungmu. Kami sangat mendoakanmu dengan sungguh-sungguh." Atau anak berkata kepada ayahnya, kepada orang tuanya, "Papa, Mama, aku sangat bersyukur punya orang tua seperti kalian. Terima kasih. Engkau sudah merawatku, mengasihiku dengan begitu baik." Ini komunikasi yang membangkitkan harapan, kegembiraan, kebahagiaan yang berlimpah-limpah jika disampaikan dengan cara yang baik, dengan dasar cinta kasih yang tulus. Komunikasi membangkitkan harapan. Lalu yang kedua, komunikasi itu perlu disampaikan dengan cara yang benar. Waktu Raja Aram menyampaikan surat kepada Raja Israel agar bersedia untuk menyambut Naaman dan bahkan membantu Naaman untuk bisa bertemu dengan nabi yang dimaksud oleh perempuan Israel tadi. Sayangnya, surat yang dibaca oleh Raja Israel ini dibaca dengan cara yang salah. Dibaca dengan sikap hati yang keliru. Dia curiga, dia ragu, dia bahkan menuduh Naaman sebagai mata-mata. Muncullah kemudian prasangka yang buruk. Merasa diancam, merasa dilecehkan, bahkan ada perasaan yang marah yang membangkitkan konflik kepada orang lain. Padahal surat itu ada surat yang sungguh-sungguh dialaskan pada perasaan yang tulus, permohonan untuk meminta bantuan Raja Israel. Nah, komunikasi perlu disampaikan dengan baik. Perlu mendengar lebih dahulu, memahami lebih dahulu, baru mengutarakan dengan bijak, dengan baik, dalam rangka membangkitkan pengertian kepada orang yang lain. Maka jangan buru-buru salah prasangka. Jangan buru-buru menduga dengan negatif. Dengarkan suara hati orang lain. Pahami betul apa yang menjadi maksudnya. Kalau kurang paham, tanyakan. Tanyakan apa maksudnya. Apa yang ingin disampaikan sebenarnya. Utarakan, sampaikan dengan baik, dengan ramah.
jadilah peramah, bukan pemarah. Lalu yang ketiga umat Tuhan yang terkasih, komunikasi itu harus mengarah kepada Allah. Sama seperti Elisa, dia bersikap rendah hati. Dia nggak berjumpa dengan Naaman, tidak menemui Naaman, karena Elisa nggak mau Naaman itu menyembah kepada Elisa. Yang layak disembah adalah Allah, bukan Elisa. Awalnya Naaman nggak terima dengan sikap Nabi Elisa yang enggan menjumpainya. Namun, oleh karena bujukan dari para pengawal Naaman pun akhirnya mau merendahkan hati. Dia ikuti apa kata Elisa, turun ke sungai Yordan, kemudian dia mengalami keajaiban. Umat Tuhan yang terkasih, relasi keluarga adalah relasi yang penuh dengan berbagai dinamika. Ada berbagai perasaan, pengalaman yang menyenangkan, yang menggembirakan, namun juga penuh dengan pengalaman yang terkadang kurang menyenangkan. Ada orang-orang yang barangkali merasa diabaikan, ada orang-orang yang merasa dilupakan dan merasa kurang dihargai, kurang dihormati. Ada berbagai momen yang membuat orang merasa sakit hati batin oleh karena komunikasi yang kurang sehat yang pernah dialami dalam lingkup keluarga. Umat Tuhan yang terkasih, maka mari mulai komunikasi yang sehat bersama-sama dengan orang-orang yang kita cintai. Bagaimana ayah berkomunikasi dengan sehat kepada anak-anak, supaya hati anak kembali bisa dipulihkan, disembuhkan dari pengalaman yang barangkali kurang menyenangkan, yang selama ini dirasakan, dialami dalam lingkup relasi keluarga. Bagaimana suami istri berkomunikasi yang sehat, yang pernah barangkali ada prasangka yang buruk, komunikasi yang saling melukai, menyakiti, kembali bisa pulih dengan kemauan memulai komunikasi yang sehat. Komunikasi yang dimulai dengan penerimaan, dukungan, ungkapan sayang, terima kasih, ampun, mohon maaf, supaya kembali ada pemulihan yang baik, yang sehat dalam lingkup hubungan suami istri. Komunikasi antara anak kepada orang tua. Anak yang selama ini barangkali bicara dengan keras, dengan kasar kepada orang tua, memulai komunikasi yang baik, yang ramah, yang penuh hormat. Komunikasi yang dialaskan pada cinta kasih yang tulus kepada orang tua. Kita rindu komunikasi kita menjadi komunikasi yang sungguh-sungguh membangkitkan perasaan yang baru, pengalaman yang baru, bagaimana orang-orang mulai kembali diperhatikan, dianggap, diterima, dan sungguh-sungguh dihargai sebagai bagian dari keluarga yang utuh, yang bersatu. Komunikasi yang rendah hati itu membangun jembatan untuk rekonsiliasi, kesembuhan relasi. Maka mari kita upayakan komunikasi yang positif dalam rangka menyemangati, menghibur, dan menopang orang lain agar semakin mampu merasakan kehadiran, bela rasa, dan dukungan ilahi dalam kehidupan mereka lewat komunikasi yang kita jalani. Juga bangun komunikasi yang dialaskan pada doa, nasihat firman Tuhan, dan juga dorongan-dorongan yang kuat untuk bisa bangkit dan maju bersama dengan Tuhan. Umat Tuhan yang terkasih, mari terus berkomunikasi dengan baik agar semua orang bisa merasakan bahwa Tuhan hadir bekerja, menghibur, menguatkan, menopang lewat kita yang mampu dan mau berkomunikasi dengan baik satu akan yang lain. Tuhan Yesus memberkati dan menopang segenap hidup kita bersama-sama dengan keluarga yang kita cintai. Amin.